Salam, selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu keempat setelah Trinitatis pada hari ini terambil dari Mazmur 89 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Keadilan dan hukum adalah tumpuan. Bahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tunduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang pasti dan yang meski kita ketahui, bentuk firman Tuhan ini adalah royal psalm. Artinya adalah bahwa Mazmur ini adalah Mazmur kerajaan, Mazmur raja, raja yang diimani, yang dipercaya adalah Tuhan sendiri. Tuhan memerintah, menguasai langit dan bumi, Allah Sebaot. Allah yang menguasai segala-galanya. Dan itu yang dinyanyikan oleh sang raja. Karena dia kembali dari peperangan membawa satu keberhasilan, memiliki kesuksesan, kemenangan dari medan peperangan. Sehingga dia memuliakan, memazmurkan nama Tuhan. Dan dia melihat bahwasanya Allah sendiri yang memimpin mereka, yang ikut serta berperang dengan mereka. Karena itu dengan spontan dia memuliakan nama Tuhan. Dia mengajak bangsa-bangsa untuk memuliakan nama Tuhan. Dia menekankan bahwasanya Allah itu Allah Yahweh, Allah Sebaot, adalah Raja yang sekaligus menyentuh kehidupan yang nyata di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Dia sedang berperang. Dia sedang hidup bersama keluarga. Dia sedang hidup bersama dengan rakyat. Dan dia merasakan bahwasanya semua lapisan kehidupan itu dipimpin dan dikuasai oleh Allah sebagai raja dalam kehidupannya. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-16, di sana dikatakan dalam luapan sukacita ia atau pemazmur Daud menyampaikan salam bahagia. Barangkali banyak kita yang merasakan hal seperti ini. Karena kita merasakan keberhasilan, apakah anak, apakah kerja, apakah prestasi, apakah pergaulan, apakah yang lain-lain yang melapisi, yang menyertai, yang menghiasi kehidupan kita. Dengan spontan kita mengucapkan salam yang bermakna ajakan agar orang lain melihat kebesaran, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya dalam ayat yang ke-17 dia memperlihatkan bahwasanya nama Tuhan itu nama yang berkuasa. Saudara yang kekasih, barangkali kita yang sudah berkeluarga, terkadang kita mendengarkan nama mertua saja kita merasa ada sesuatu sugesti, ada satu pengaruh, ada sesuatu yang tidak mungkin kita bantah kalau beliau mengatakan sesuatu kepada kita. Mungkin kita orang Batak, kalau tulang Simatua, Mora dengan yang lain, hula-hula mengatakan sesuatu kepada kita, tanpa ada bantahan kita merasakan ada makna yang berkuasa mempengaruhi semua lapisan kehidupan kita. Daud merasakan bahwa nama Allah, nama Yahweh begitu berkuasa, merasuk menyusup dalam kehidupannya. Allah Sebaot itulah yang disorak-soraikannya, diangkatnya madah, malah diajaknya bangsa-bangsa untuk memuji, memuliakan nama yang berkuasa, yang sekaligus memberikan keadilan kepadanya ketika dia masuk dalam medan peperangan. Saudaraku yang kekasih,
Mari kita masuk bertarung demi membawa keadilan, membawa kebenaran di dalam nama Yesus, dan sekaligus kita percaya bahwa di sana ada kemenangan bersama Tuhan, sehingga kita mau mempengaruhi orang lain untuk memasukkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buat bangsa Israel lewat kesaksian Daud ini dalam ayat yang ke-18, bahwa Tuhan adalah kebanggaan tersendiri bagi dia, bagi bangsa Israel. Pertanyaannya, mengapa? Karena Tuhan adalah Allah yang berpengaruh, bukan seperti Allah yang lain. Karena Tuhan Allah Sebaot adalah Allah yang sungguh-sungguh berkuasa seperti Raja, yang betul-betul merasuk kekuasaannya dan nyata dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih, saya diajak firman Tuhan ini. Mari memasuki makna firman Tuhan ini. Tuhan dalam nama Yesus meski kita alami sebagai Tuhan dan kebanggaan yang berpengaruh dalam kehidupan kita ini, bahwa nama Yesus kita sebutkan, kita mengalami ada sesuatu yang unik di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, yang dipengaruhi oleh Roh Kudus-Nya, dan itu menjadi kebanggaan buat kita. Ayat 19 diperlihatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang sekaligus menjadi perisai pelindung buat mereka, buat kita, buat yang lain. Roh Kudus Tuhan melindungi kita dalam segala hal. Roh Kudus Tuhan menyertai kita dalam setiap rencana yang baik dalam kehidupan kita ini. Sehingga ketika itu merasuklah pengalaman hidup, merasuklah pengalaman psikologis, merasuklah pengalaman biologis, merasuklah pengalaman sosiologis dalam kehidupan kita, yakni Allah yang berkuasa, menguasai, merajai, menguduskan kehidupan kita. Jadilah firman Tuhan ini bahagian pengalaman saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang mengajak kami bermadah, bermazmur, memuliakan nama Tuhan, karena namanya yang berkuasa, kudus, dan sungguh-sungguh berpengaruh menguasai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin.